Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel Belajar Katekese bersama saya, Paskalis Dimas Priambodo. Dalam video kita kali ini, kita akan bersama-sama mengenal istilah-istilah seputar katekese. Katekese berasal dari bahasa Yunani, yaitu katekein, yang artinya menggemakan. Lalu juga katakeo, yang artinya memberitahu, mengajar secara lisan. Akar kata dari katekese adalah kat dan eko. Kat berarti keluar, menuju ke arah luas, sedangkan eko berarti gema atau gaung. Dasar dari katekese adalah penugasan Kristus sendiri kepada para rasul dan para penggantinya, yaitu bersumber pada Matius bab 28 ayat 20, yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu. Pada dasarnya, katekese menyakup pewartaan awal kepada orang yang belum mengenal Tuhan, pengajaran kepada para katekumen, dan pengajaran kepada orang yang telah menjadi anggota gereja agar iman mereka menjadi semakin mendalam. Lalu kita akan mencoba mengenal istilah-istilah seputar katekese. Istilah-istilahnya yaitu katekese, katekis, katekismus, katekumenat, katekumen, kateketis, kateketik, dan kateket. Mirip-mirip ya. Mari kita coba lihat satu-satu. Nah, kalau istilah katekese yaitu orientasinya pada kegiatan. Jadi kegiatan yang mengajar, mendalami, dan mendidik iman gitu. Contohnya itu kegiatan pendalaman iman di lingkungan. Contoh lain bisa pendidikan iman, pelajaran pendidikan agama di sekolah, lalu juga pendidikan katekese untuk sakramen baptis, sakramen komuni pertama, dan juga pelajaran krisma di gereja. Lalu ada istilah katekis. Katekis adalah orang yang memberikan katekese. Pelakunya bisa perorangan atau individu, bisa juga kelompok atau satu tim kerja. Istilah lainnya yaitu katekismus. Katekismus adalah buku atau pedoman dalam berkatekese. Buku yang digunakan dalam berkatekese begitu. Yang umumnya digunakan adalah katekismus Gereja Katolik. Namun pada perkembangannya muncullah seperti di gambar berikut ini, ada katekismus populer dan lain sebagainya. Lalu istilah lain yaitu adalah katekumenat, yaitu masa persiapan calon baptis yang umumnya berlangsung selama 1 tahun. Lalu ada istilah katekumen yang merujuk pada peserta katekumenat itu sendiri atau para calon baptis. Lalu juga ada istilah kateketis. Ini menunjuk pada satu sifat, yaitu mengandung unsur pengajaran, pendalaman, dan pendidikan iman di dalamnya. Contoh pada lagu ini, Oh Indah Kasih-Mu, dalam lagu ini menunjukkan bahwa dalam kasih Tuhan, kita merasa hidup damai, hidup tenang, dan kita memiliki tempat untuk berlindung, tempat untuk berteduh, yaitu dalam indah kasih Tuhan. Kata-kata ketis ini dapat digunakan dalam hal-hal lain selain lagu, misalnya juga cerita, lalu karya tulis, lalu pementasan, atau juga mungkin dalam satu tindakan. Misalnya tindakan kita menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, tindakan ini juga bisa dikatakan sebagai tindakan yang kateketis karena tindakan tersebut mengajak orang untuk berbuat baik dan menjadi contoh perbuatan baik bagi orang lain. Istilah berikutnya adalah kateketik. Kateketik adalah ilmu tentang katekese yang biasa dipelajari lewat lembaga-lembaga resmi. Misalnya lewat seminar-seminar atau juga dalam lokakarya terpadu, dalam kursus bersertifikat, atau juga jalur lebih resminya yaitu kuliah di jurusan kateketik yang diselenggarakan oleh berbagai macam universitas. Lalu ada istilah kateket. Kateket adalah seseorang ahli atau pakar dalam bidang katekese dan ilmu kateketik. Seorang kateket yang unggul, yang pertama dan utama adalah Yesus Kristus sendiri.
Lalu berikutnya, jika orang itu bisa dikatakan sebagai kateket adalah orang tersebut pernah kuliah, pernah belajar kata ketik secara terpadu dan menyeluruh, secara penuh, kemudian orang tersebut menghasilkan satu karya, berbagai macam karya, misalnya karya tulis, karya pengajaran, karya nyata, tindakan, dan juga dia bisa dikatakan ahli, misalnya saja dia dosen, lalu juga menghasilkan berbagai macam buku begitu. Kemudian dalam katekese kita bisa menjumpai istilah-istilah di bawah ini, yaitu wahyu, iman, sharing, dan refleksi. Wahyu pertama-tama adalah Allah sendiri yang memberikan dirinya bagi manusia. Wahyu merupakan inisiatif dan kehendak Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Kemudian wahyu merupakan sapaan Allah yang perlu senantiasa ditanggapi oleh manusia. Kemudian iman. Iman adalah perjumpaan antara misteri Allah, rahmat Allah dengan kebebasan manusia. Pengertian iman juga adalah tanggapan manusia secara menyeluruh terhadap wahyu Allah. Kemudian iman diwujudkan melalui tindakan nyata manusia yang telah mengenakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam katekese biasanya kita diajak untuk sharing. Sharing pertama-tama yaitu kita berbagi rasa, pengalaman, dan pengetahuan secara jujur dan terbuka. Kemudian kita juga mendengarkan orang lain yang berbagi rasa, pengalaman, dan pengetahuan tersebut. Kita mendengarkan dengan melibatkan diri dan berempati atas hal-hal yang disampaikannya. Kemudian kita juga sering diajak untuk berefleksi dalam katekese. Langkah pertama dalam refleksi yaitu kita mengingat-ingat hal atau peristiwa yang telah terjadi, kemudian kita menilai baik buruknya hal dan peristiwa tersebut, dan kita berusaha untuk menaruh harapan ke depan agar dapat bertindak lebih baik lagi. Sekian video singkat kita kali ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua yang ingin belajar bersama-sama mengenai katekese. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Terima kasih.